Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bisnis bersama saya Unika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar bisnis. And right now we'll discuss about kreativitas anak muda menghasilkan cuan coffee shop konsep Jepang ala sembarangan. Untuk itu langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3 sudah hadir bersama dengan Bella. Ini ada Mas Feby Ferdian, as a owner dari Semasa Kopi Semarang. Selamat malam Mas Feby, apa kabar? Selamat malam Mbak, baik. Baik, sehat ya Mas ya pastinya. Seger di depan kita juga udah ada yang seger nih ya Mas ya. Waduh, parah, seger banget. Mas Feby ini sapa nakrabnya adalah Mas? Famousnya? Nama panggungnya adalah? Nama panggungnya Pebo. Mas Pebo. Yes. Di sebelum ke pembahasan, kenapa dinamain Mas Pebo? Ataukah dulu Krebo atau gimana? Enggak. Dulu teman yang manggil. Oh, teman yang manggil. Mungkin karena hoki kali ya. Makanya saya eksis pakai nama Pebo aja. Oke, eksis pakai nama Pebo karena hoki. Tapi kenapa kopinya namanya Semasa bukan Pebo Kopi? Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan. Tapi sebelum itu semua pastinya apa sih Mas yang sebenarnya melatar belakangi Mas Pebo ini terjun di perkopian nih? Emang tertarikkah atau hobikah? Sebenarnya apa nih filosofinya? Silakan. Kalau pertama kali kenapa bikin dan terjun di industri F&B ya karena pengen challenge Mbak. Pengen challenge, ya pasti pengen cuan ya. Pengen cuan, terjun ke industrinya, ke bisnisnya, ya basicnya situ sih. Waktu itu ada alasan kenapa emang pengen banget terjun ke F&B, kok seru ya orang-orang bikin gara-gara ya simpel aja sih, mungkin gara-gara Starbucks. Ada beberapa brand yang mendesain terus wah bisa nih, ya udahlah. Ya, food and beverage itu. Ya, seru sih, terus kayaknya ya pasti kaitannya sama kalau ngomongin brand kan ngomongin exposure, ngomongin awareness. Ya saya pengen masuk aja ke dalam situ biar lebih into juga. Makanya bikin Semasa gitu. Supaya lebih into. Nah, di balik itu semua pasti ada support system atau banyak yang mendukung. Ini siapa saja? Untuk waktu running build up awal perintisannya. Waktu awal dulu jujur dari personal sih, sama dari keluarga pastinya Mbak. Kalau dari keluarga waktu itu ya support, cuman balik lagi waktu eksekusi kan kita sendiri yang handle ya. Cuman waktu itu emang dari awal bikin bisnis mau terjun ke situ emang udah nge-build tim juga. Artinya ya balik lagi kalau kita filosofinya kan kalau kita pengen jadi company yang gede kita harus punya big team juga kan. Tapi ya by proses. By proses ya. Hingga sekarang sebenarnya masih atau sebenarnya bisa dikatakan sudah besar nama Semasa Kopi? Aduh, kalau ngomongin besar atau kecilnya ya balik ke customer sih Mbak. Soalnya kurasinya kayak gitu kan yang bisa menilai yang dari luar ya. Kalau saya dan tim manajemen itu ya berusaha kita push terus campaign yang ada buat naikin selling dan lain-lain. Nah, outputnya nanti sampai terdengar itu kan ya berarti jangkauan reach kita makin kita lebarin juga. Mungkin dari situ orang bisa menilai. Dan bisa dikatakan Semasa Kopi berhasil begitu ya, menarik perhatian para pecinta kopi di luar sana. Amin. Baik, kemudian tentunya awal mula pasti butuh modal ya Mas ya untuk membangun ini semua. Modalnya pada saat itu kalau boleh tahu nih, berapa sih Mas? Waktu bikin pilot project pertama tuh yang di Siranda. Dulu kan saya mau bikin di Siranda, Siranda. Siranda pertama kali. Itu malah kalau saya bilang cerita sedikit ya Mbak. Siranda itu kayak orang kalau mau bikin publikasi di baliho yang di tengah kota yang biasanya nilainya per tahun, per bulannya sampai puluhan juta, kita free. Oh free, wow. Karena kita di Ring 1 Semarang juga kebetulan. Waktu itu saya sampai nge-take down, ngurangin ego buat bikin brand dulu dengan tempat yang seminimalis itu. Cuman kita udah bikin blueprint, roadmap. Habis kita tahun keduanya buka yang di Tembalang. Terus tadi kalau kaitannya buat apa namanya budget, dulu waktu awal tuh sekitar 440 juta. Kalau ngomongin angka ya Mbak. Ya, 440 juta. Kebetulan kemarin itu langsung balik modalnya. Mas songong nih. Kemarin waktu itu kan bisa malah, menginspirasi. Ya alhamdulillah menginspirasi ya buat pencapaian tiap orang. Kalau kita emang
emang fokus ya. Kemarin 4 bulan tuh udah 4 bulan, 5 bulan tuh udah PIP. Oh wow. Pokoknya bulan ke-9 waktu itu alhamdulillah, ke-8 apa ke-7 gitu. Alhamdulillah tuh udah sampai 1,4 waktu itu. Oke. Jadi kita sampai sempet dapat warga dari Pak Endi waktu itu juga. Wow. Ya. Bisa diceritakan terkait penghargaannya, Mas? Nah itu nggak tahu, itu reviewnya dari kayak kerja sama POS apa gimana? Oh, kerjasama ya. Iya. Alright. Luar biasa nih, balik modalnya luar biasa Ya juga waktu ya itu, ini. Ya. cuman emang ya kita emang dari finance juga emang sama digital marketing waktu itu emang kerja gitu Solid Mbak. ya. Solid, harus solid mau nggak mau. Oke, baik, ini terkait sebelum ke minumannya, ini tertarik juga terkait desain interiornya, konsepnya ini ala Jepangan gitu. Oke. Emang suka Jepang kah atau jangan-jangan Mas Bebo ini wibu atau gimana? Wibu. Silakan Mas. Kenapa nih konsep Jepang? Enggak, jadi kalau di Semarang kan waktu zaman saya nge-create semasa ini kan masih belum ada coffee shop yang dengan mungkin culture apa desain mungkin yang seminimalis kayak beberapa coffee shop di Jepang. Tenang gitu ya. Ya, jadi waktu itu saya juga sempat ke Jepang 2019 kan saya waktu itu bikin 18-nya saya sempat ke sana. Berarti langsung ke Jepang buat observe, terus buat review juga culture-nya, bisnisnya, vibes-nya. Hampir 2-3 minggu waktu itu Mbak. Jadi emang concern ke situ. Yaudah, akhirnya aku duplikasi ke Semarang. Ya. Dengan culture orang Indo yang suka nongkrong ngobrol di kursi meja gitu. Tak sesuaiin kembali lagi, nggak bisa. Orang sana kan mayoritas coffee shopnya coffee to go gitu. Mereka nyediain meja stand tinggi doang, udah ngobrol di depan. Cuman orang sini kan suka ngobrol nongkrong ya, jadi suka lama-lamaan. Kalau sana kan sat-sat cepet udah kelar gitu ya. Ya. Waktu itu triggernya itu sih waktu mau bikin karena belum ada yang lain juga. Udah kita lebih concern ke situ. Alhamdulillah waktu itu malah cukup terdengar juga di Semarang. Baik. Waktu 2019 ya. 2019 waktu kita bikin ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, apa bedakan dengan coffee shop lainnya apa? Daya tarik dari Semasa Kopi? Apa ya? Atau karena Jepangannya itu tadi? Iya mungkin itu salah satunya Mbak. Kalau produk, kalau saya di F&B ya, karena saya basicnya orang jualan Mbak. Jadi saya tuh nggak idealis itu soal produk. Jadi ya produk nyesuaiin customer juga pastinya. Cuman nggak semuanya nyesuaiin taste customer. Cuman kalau ngomongin taste produk, mungkin unggulannya itu balik ke customer masing-masing. Mungkin kalau waktu shifting ke Tembalang, orang-orang udah bisa ngerasain servisnya, hospitality dari customer. Atau kita juga yang Tembalang tuh gapnya juga lumayan rada beda sama yang di Siranda karena di atas kita ada kitchen proper, office juga ada, storage central juga ada, terus kita ngeluarin makanan juga Mbak. Terus itu nggak tahu sih ini mungkin cocoknya lidah orang Semarang juga sama tempat kami kayak gitu. Dan mungkin di kopi susunya ini juga ya Mbak, aku nggak tahu. Kopi susunya ya mungkin ya, ini bukannya saya memperlemah brand, cuman itu pasti ada apa ya, ada reviewnya juga. Mungkin salah satu signaturenya ini juga Mbak, karena ya produk kopi susu kami kebetulan alhamdulillahnya masih top chart sih di review penjualan juga. Keberapa nih? Top chart di urutan keberapa nih? Top chart internal. Internal ya. Oke. Well, terkait rasa ini varian rasanya apa saja? Kemudian terkait harganya juga untuk yang cup, botol, mungkin bisa disounding juga ini kenapa botolnya kaca? Kalau ngomongin kopi susu tetap yang paling best seller kalau di tempat kami dari review penjualan itu tetap di kopi susu Masa Mbak. Terus kedua senyumanmu nih yang ada. Senyumanmu. Yang ada merah-merahnya tuh. Itu nanti waktu minum kopi susunya ada taste pisang susunya Mbak. Pisang susu. Betul. Terus kenapa tadi Mbak nanya botol kaca? Botol kaca kemarin kita mau bikin something differentnya di Semarang karena waktu kita rilis 2020 waktu pandemi. Masih booming-boomingnya pandemi pada saat itu. Ya, waktu itu kan karena kita banyak kan WFH nggak boleh kegiatan di luar, mau nggak mau kita harus bikin movement baru yang apa nih udah kita keluarin botolnya pun kita pikirin lagi waktu itu yang beda sama yang lain.
Ya mungkin 1 liternya kita keluarin airnya, kita rilisin yang 1 liter plastik ini sama yang 500 ml-nya yang kaca. Oke. Jadi artinya orang kalau misalnya pakai yang 500 ml kaca dari kami, mereka bisa repeat order lagi di kami dengan apa namanya, nggak perlu beli botol lagi. Oke. Dan mereka bisa nyimpen itu Pakai buat botol ini ya? ya buat aset yang lainnya di rumah, buat tempat tanaman, gitu kan lumayan bisa. Agree. Kayak gitu sih paling. Alright. Kemudian harganya sendiri nih Mas, udah start from berapa hingga berapa? Kalau yang ini ya, kalau yang kopi susu masa nih masih start formnya 22.000. Kalau yang literan ini kayaknya 75 deh kalau nggak salah. Oke, Kalau yang kaca ini 55.000. Yang kaca malah 50, tapi ukurannya memang beda ya? Ya. Untuk size-nya sendiri yang kaca memang segini aja atau Iya, ada ini yang lebih? 500 mili, ini 1 liter. 1000 mili, Oke. 500 mili. Wow. Nah, kebetulan kita kenapa nggak jual mahal sekali juga karena kita udah nemu supply. Oke, jadi Itu aman lah ya. rahasia perusahaan, Mbak. Oke, rahasia perusahaan. Nggak semua harus di sounding di sini kok. Oke, Mas. Ya, Kayaknya Mas. spill dikit-dikit Spill. aja gitu ya. Right, tadi harga juga sudah, kemudian varian rasanya juga Oke. sudah. Best sellernya yang ini ya, kopi susu ini tadi ya. Yes, betul. Kemudian ini Mas, pasti ada suka dan duka yang dialami selama pasti. merintis gitu ya. Lebih tepatnya apa aja Mas jatuh bangunnya bisa di sounding? Kalau pelaku bisnis itu kan nggak jauh dari apa ya, Keuntungan. roller coaster. Oke. Iya kan, mau jalan sedikit Ada aja. licin ke gelincir itu sering, maju 2 langkah ke gelincir 3 langkah itu sering. Jadi kalau saya bilang kemarin tuh ya ujian terberat kami waktu itu pastinya waktu pandemi. Itu kita beneran, saya sama tim push your limit masing-masing karena mau nggak mau kita harus handle beberapa pegawai kita buat soal fixed cost salary dan lain-lain. Makanya kita push banget yang namanya jualan di sosmed juga, Mbak. Kita ngeluarin botol dan lain-lain. Cuman kalau ngomongin dramanya dan lain-lain, karena kita ya fokus ke apa ya, ke dalam terus keluar ya, kita nggak pernah lihat sekitar ya, Mbak, soal ancaman dan lain-lain. Ya ancaman pasti ada, cuman kita nggak pernah lihat yang sebegitu seremnya karena kita emang fokus. Cuman kalau balik lagi tadi, kalau waktu naik turunnya waktu pandemi sih, Mbak. Waktu pandemi. Pandemi itu paling gokil tuh. Cuman yang saya percaya tuh problem itu udah sepaket sama solusi. Jadi nggak usah worry. Jangan khawatir Iya. karena masalah pasti udah ada solusi gitu kan. Betul. Kata bijak nih Mas Payboy 2023 gitu Iya. ya. Well, pasti kalau dalam bisnis terkenal juga dengan ini ya, SWOT ya, analisis SWOT sendiri ya. Strength, weakness dan juga itu tadi opportunity, kesempatan dan segala macamnya itu Iya. pasti berpengaruh juga dalam bisnisnya ini. Iya. Ngomong-ngomong ini nggak cuma kopi aja bisnisnya, ada juga bisnis yang lain atau memang lulusan manajemen kah atau lulusan bisnis ekonomi Iya, bisa di dulu- sounding nih? Dulu Lulusan mana nih? Undip. Undip. Anak-anak Undip ya di sini juga. Undip dulu alhamdulillah satunya teknik industri. Teknik industri Nah, teknik masih cocok lah ya. teknik Kemudian industri. S2-nya ngambil manajemen bisnis. manajemen Ya, bisnis. habis beres 2018 setelah wisuda tuh. Tahun depannya bikin project sama saya. Oke. Berapa ya? 6 bulan 7 bulan setelah lulus. Oh ya, habis lulus itu 2 bulan setelah lulus udah nge-build Coffee di shop. brand ya. Udah bikin license-nya, terus baru openingnya 2019 awal. Oke, dan berjalan hingga sekarang. Ini mungkin bagi Tribuners yang pengen datang langsung ke lokasi, alamatnya ada di mana, Mas? Beserta cabang-cabangnya boleh di sounding, silakan. Alhamdulillah kita nih udah ada, kalau yang semasa ya, kalau di grup kami tuh aslinya udah ada 4 outlet, Mbak. Cuman nih yang tak sebut yang Semarang aja ya. Oke, wah berarti di luar Semarang ada dong, luar biasa ya. Tribun Jateng kan ini? Iya, Tribun Jatah. Ada juga di Boyolali. Wah, iya Kita ada di Boyolali. Jawa Tengah lengkap ya. Jawa Tengah, karena Jawa Tengah. Kalau Apa aja kalau di kalau Semarang nih? di Semarang kita outlet pertama kami di Jalan Rukan Siranda tuh di Candi Ponorogo. Terus outlet kedua di di Tembalang sama di Mula Warman. Terus yang ketiga kemarin awal Januari alhamdulillah kita barusan rilis dari grup kami itu anak kita di Boyolali. Boyolali. Yang keempat kita kemarin Maret habis rilis juga buka outlet di
Uptown Mall BSP. Oke. Dia yang belum ke sana langsung mampir Wajib aja. ke sana ya. Iya. Nah, yang belum ke sana wajib ke sana mungkin nanya, emang ada promo Mas kalau yang Oh. barusan di sana? Ini promonya Ada. apa aja sih, Mas? Nah. Monggo. Untuk setiap bulannya apakah ada? Oh, kalau di kebetulan kalau yang lagi promo tuh kita promo event tuh selalu jalan, Mbak. Promo event jalan Ya terus karena nge-recall orang, menurut saya pribadi ya dari situ. ya. Bener. Orang tuh suka promo. Yang promo terus berjalan kita di online kebetulan. Oke. Tapi nggak pernah kita show di sosmed biar orang mampir aja. I see. Nah, kalau yang kedua, promo yang banding itu kita selalu adakan di Tembalang, namanya apa tuh? Tesitrum namanya. Oke, Aduh, saking lupa. banyaknya ya, sampai lupa. Lupa. Saking banyaknya bisnis yang dijalani loh Tribuners. Tesitrum ada, itu yang paket banding makanan sama minuman. Kalau yang di BSB ini kebetulan kita lagi ada mau bikin program member buat yang kesana nanti ada diskon yang sifatnya additional. Oke. Yang nanti jatuh di Tambahan hari lah itu ya. ya, terus paling ini buat di sana yang di BSB kita itu Mbak, kebetulan ada yang lagi rilis ini ada promo sekitar 10 sampai 15%, cuman kayak kita bagiin vouchernya random aja customer Oke. waktu di sana di parkiran gitu hasilnya. Oh, wow. Jadi strategis ya. Menarik ya. Jadi nggak gitu. pilih-pilih ya, udah random Iya, kasih random. aja gitu ya. Kita voucher nanti bisa di-redeem di sana. Oke, tertarik tadi ini ya, ada bundling makanan juga ini. Oke. Terkait hal tersebut pasti ada makanan juga. Menu-menu makanannya apa aja emang? di Tembalang alhamdulillah cukup variatif, Mbak. Jadi kita ada ramen, Oh wow. ada Tetap ada nuansa ada Jepang-Jepangnya. cuman kita nggak jual sushi ya. Ramen ada, terus ada apa namanya? Apalagi nih? Nasi goreng Jepang. Nasi Nasi goreng Jepang, Jepang. namanya Ikimesi. Oh wow. Terus banyak Kemudian? pasta dan lain-lain lah, Mbak. Banyak. Oke. Kalau belum pernah mending mampir sana. Mending mampir sana ya, pasti datang ke Iya. lokasi. Tapi pasti kan Tribuners mau kepo-kepo dulu nih. Boleh. All sosial medianya apa, baik itu di Instagram, Facebook, atau TikTok ini Oh, bisa kalau disounding. di TikTok sama Instagram namanya semasa.kopi. Semasa.kopi, Yes, langsung betul. aja follow di situ. Yes. Dan juga ikuti keseruan update infonya dari Betul. Semasa Kopi pastinya ya. Selalu kita update semuanya di Instagram dan maupun di Instastory. Seperti itu. Oke. Ini kemudian nih Mas, tentunya harapan atau inovasi ke depan yang ingin diberikan untuk Semasa Kopi sendiri apa? Menu barukah atau Oh, varian kalau barukah? ngomongin bisnis kan kita ngomongin industri, Mbak. Yaps. Ya, saya pengennya soon Semasa ini nggak ngomongin produk doang ya, ngomongin industrinya. Ya, saya punya outlet banyak, berdiri secara oke juga, secara manajemen, secara operation, Yaps. secara selling juga. Jadi biar bisa apa ya, kalau bahasa Jawanya ngopeni banyak orang. Oke, ngopeni banyak orang. Kalau ngopeni banyak orang pasti rezeki kita kan ada di Bener, orang-orang sekitar kita kan. Benar, bermanfaat buat banyak orang Wah, juga setuju. ya. Betul. Kasih impact yang baik tentunya Ya, untuk goalnya sekitar. sih ke arah situ. Kalau secara industri kita pengen lebih Berguna lah ya. ya itu sama manusia ya, Mbak. Bener. Kalau secara brand ya kita pengennya lebih gede juga biar makin dikenal banyak orang. Amin, amin, amin. Investor masuk tuh. Amin. Tetap ya, investor IPO, harus IPO, datang IPO, dong. IPO. Oke, terkait investor jangan-jangan invest di beberapa brand juga ya? Oh, enggak. Oke, never mind. Tapi kita akan fokus ke sini ya, Iya. Tribuners. Ini dari tadi kita ngomongin dan nyebut Semasa Kopi terus, tapi belum tahu filosofi dari nama Semasa ini apa nih, Mas? Tuh. Apa nih? Takolin orang di marketing dulu ya, Gitu. aku tuh lupain. Oke, it's okay. Enggak. Nanti- Itu mungkin tak jawab sedikit. Oke, oke. Jadi itu dulu waktu bikin brand terus keluar logogram ini tuh kok nggak salah dulu kopi itu waktu itu saya mau bikin brandnya tuh dari kata-kata history. Oh, kata-kata Dulu sebelum nama Semasa itu namanya tuh? malah menarik. Kala itu, Mbak. Kala itu, kayak lagu ya. Kala itu. Sedih sudah. Sad boy. Kala itu, kalau belakangnya tambah H kalah dong. Nah, makanya terus kita make up lagi, kita retouch lagi jadi Yaps. Masa itu, Mbak. Masa. Terus Ada karena tambahan? kita nambahin ada sentuhan
vibes Jepangnya, jadi kita bikin semasa. Iya. Dan itu di bawahnya tuh ada tulisan Jepangnya juga ya? Iya, itu tulisannya Wilujeng Sumping. Iya. Oh gitu, bener? Bercanda. Saya bercanda. Pantas brandnya rame ya, ownernya canda mulu. Right, tadi harapan ke depannya. Kemudian pesan yang disampaikan mungkin bagi anak-anak muda di luar sana yang juga ingin memulai bisnis, baik itu di F&B ataupun di lainnya. Monggo, silakan. Kalau singkat sih, kalau dari saya pribadi, kalau ada kesempatan eksekusi, karena kadang kesempatan nggak datang 2 kali, bisa aja orang lain juga punya ide itu. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau udah punya ide eksekusi, kalau ngomongin soal dana kita bisa kolek dana dari investor juga, dari perbankan juga bisa. Jadi nggak perlu worry, sekarang eranya mudah, tinggal kalian push diri kalian aja. Baik, tentunya Mas, outletnya kan banyak nih ya. Yang membedakan apa aja, mungkin untuk foodnya juga, makanannya apa aja nih, silakan. Oke, karena kita di satu kota, mungkin ada 3 outlet nih. Ya pastinya untuk diferensiasi udah kami pikirin ya sama tim. Ya kalau di Siranda tuh kita kalau di produk ya mungkin Mas Mbak udah pada cobain, cuman kita di sana ketambahan mini kitchen itu kita ngeluarin, ada yang di Hotel Siranda ya, ada Nakama Express brandnya. Nah, itu isinya ada ramen sama nasi hainan, chicken. Nasi hainan dan juga ramen. Yes. Terus kalau yang di Tembalang, ya kita tadi yang saya sebut itu ada ya ramen, ada yakimeshi, ada pasta, ada ya pokoknya dari appetizer sampai main course dessert kita ada semua di Tembalang. Lengkap ya, main course. Ya kebetulan kita ada kitchen proper juga Mbak di sana. Terus yang ketiga sama beberapa menu di bar kita juga ada perbedaan di sana. Yang nggak keluar di Siranda nggak keluar di sana juga. Jadi ada perbedaan diferensi. Kita ada menu sharing juga buat minuman. Terus karena di sana serve-nya pakai gelas ya Mbak, sama cangkir, itu juga beda. Beberapa menu di mocktailnya juga beda, seperti itu. Terus kalau untuk yang di BSB, ini aslinya kalau untuk sampai tanggal 18 besok kita masih pakai menu event yang biasanya kita pakai di pop up. Cuman besok per tanggal 18 waktu kita renov full itu kita bakal launching rilis dengan menu yang baru juga yang cuma keluar di BSB. Dan ada beberapa snacks juga. Tanggal 18 Mei nanti. Mei kita mungkin belum rilis ya, ini lagi proses desain, terus proses desain, proses habis itu ngambil make up tempat, mungkin sekitar waktu seminggu, nanti mungkin tanggal 25-an ke atas yang BSB udah rilis lagi, waktu mungkin kita close tanggal 15-an Mbak. Seperti itu. Seperti itu. Last but not least pastinya 3 kata untuk F&B kopi semasa kopi, silakan. 3 kata untuk semasa kopi, silakan Mas. Jaya. Kayak prediksi. Prediksi dong. Tapi ini pastinya nggak bisa diprediksi, rasanya pasti mengagumkan. Bagi Tribuners juga yang kepo, langsung aja datang ke lokasinya. Bisa disounding lagi di mana Mas alamatnya? Di Semasa Siranda di Jalan Rukan Diponegoro. Terus kalau yang di Tembalang itu di Jalan Muhammad Warman. Terus di BSB itu di Aton Mall. Langsung aja ke lokasi dan dilayani langsung sama Mas Bebo ya, kayak sibuk tapi ya Mas Bebo ya. Harus nyobain kopinya. Karena rasanya melatih. Rasanya melatih. Melayang tinggi. Melayang tinggi. Jadi semasa kopi melatih melayang tinggi gitu ya Mas ya. Alright. Well, sekali lagi terima kasih untuk waktunya di Bincang Bisnis hari ini. Sehat selalu Mas. Amin. Kemudian program kedepannya lancar untuk semasa kopi dan bisnis-bisnis lainnya. Laundry-nya juga ya Mas ya. Well, sekali lagi terima kasih sehat selalu Mas Boy kedepannya. Well, Tribuners, demikian untuk Bincang Bisnis hari ini. Saksikan terus Bincang Bisnis oleh channel YouTube Tribun Jateng. Thanks for watching, tetap jaga kesehatan, salam bijak dalam berbisnis, dan salam Tribun.